aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Saya berdoa dan berharap setiap kita dalam keadaan baik. Dan hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu dalam online pada saat ini. Sebelumnya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah melalui segala sesuatu, keadaan, situasi, baik maupun buruk, senang maupun susah, tapi kami percaya Engkau selalu bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan, dan seluruh orang-orang yang sedang merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini, dan bahkan juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, biar kami sama-sama dipakai oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu lagi. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Yunus pasal 1, ayat 3-6. Saya mengajak kita untuk merenungkannya kembali. Mungkin kitab Yunus sudah lazim dan biasa kita baca dan renungkan, bahkan kita dengar. Tapi tidak mengapa kita untuk merenungkannya kembali pada saat ini. Yunus pasal 1 ayat 3-6. Firman Tuhan katakan, "Tetapi Yunus bersiap
untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda kapal mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Amin. Sejauh pembacaan kita pada saat ini, ketika kita membaca bagian ini kembali Bapak Ibu, kita mendapati ada sebuah konsep yang salah. Entah bagaimana juga banyak dipegang oleh kalangan atau dipegang oleh orang Kristen, kalangan orang percaya. Nah, kita bisa pelajari saat ini ada beberapa hal yang kita lihat yang disebutkan di dalam bagian ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah hidup yang lancar tidak selalu itu berarti kehendak Tuhan. Ketika kehidupan kita lancar Bapak Ibu, apa yang kita rencanakan berhasil, tidak ada halangan yang terlalu berarti, dan waktu itu terjadi, kita akan selalu berpikir Tuhan berkenan, Tuhan menolong, Tuhan berkehendak. Atau kalimat yang sering kita dengarkan adalah, kalau Tuhan buka jalan, berarti kehendak Tuhan. Tetapi apakah benar seperti itu? Bapak Ibu, dalam bagian ini Yunus melarikan diri. Kita melihat di sini dia melarikan diri dari panggilan Tuhan, dia menjauh dari hadapan Tuhan, dan sepertinya semuanya lancar pada awalnya Bapak Ibu. Coba kita bayangkan apa yang dilakukan oleh Yunus, Bapak Ibu. Dia tahu bahwa dia akan pergi jauh, mungkin untuk waktu yang lama, atau mungkin beberapa kemudian dan tidak akan kembali lagi. Maka bisa dibayangkan persiapan yang dilakukan oleh Yunus. Dia harus membereskan mungkin soal tanahnya, soal rumahnya, dia lagi harus membereskan tentang harta dan sebagainya. Dan mungkin saja dia harus berpamitan dengan keluarganya, temannya, untuk kepergiannya. Atau kalau mungkin dia tidak berpamitan, dia harus menyimpannya dan tidak memberitahukan kepada yang lain. Dan itu berarti beban mental yang juga sangat berat buat dia Bapak Ibu. Dan belum lagi Yunus harus mengumpulkan uang untuk ongkos yang cukup banyak untuk biaya perjalanan pergi jauh dan kemudian mungkin memulai hidup di sana di tempat yang baru. Dan kita bisa melihat dan membayangkan ini bukan sebuah perjalanan yang sangat mudah Bapak Ibu. Tetapi bukankah di awal kita bisa melihat semua berjalan tanpa halangan yang berarti? Paling tidak Yunus berhasil mengatur semuanya dengan baik dan dia berangkat ke kota yang dia akan tuju. Di awal dikatakan dia berangkat ke Yafo, sebuah kota pelabuhan, lalu kemudian dia mendapatkan sebuah kapal di sana dan dengan membayar biaya perjalanannya dengan semua yang disiapkan sebelumnya, dan kemudian dia memulai perjalanannya berangkat ke Tarsis, pergi jauh dari hadapan Tuhan. Sampai di titik ini sepertinya semuanya lancar Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa bertanya begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau pakai Yunus, kenapa tidak dari awal? Mengapa Tuhan tidak membuat
menghalangi dia, misalnya keluarganya, temannya, Tuhan pakai untuk memberitahukan dia supaya harus taat, supaya dia mungkin jangan lari, supaya dia jangan pergi. Atau mungkin mengapa Tuhan tidak membuat usaha waktu dia mengumpulkan uang itu gagal. Seperti itu Bapak Ibu. Mengapa Tuhan tidak membuat dia tidak mendapatkan kapal? Atau mengapa Tuhan tidak membuat cuaca buruk waktu kapal itu mau berangkat? Sehingga waktu ada cuaca buruk, kapal itu tidak jadi berangkat Bapak Ibu. Mengapa semua berjalan dengan mulus? Bapak Ibu, dari konsep yang salah seperti ini, kita bisa berpikir bahwa Tuhan membuka jalan, semua persiapan jalan itu berarti Tuhan berkehendak. Padahal, kita tahu persis dari cerita ini, Yunus sedang lari dari Tuhan. Yunus tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan jelas ini bukan kehendak Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Kesalahan dari konsep ini adalah karena tidak melihat akhirnya. Tidak melihat ujungnya Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita berjalan melawan Dia. Dan sepertinya jalan terbuka, lancar gitu ya. Saat itu, sampai nanti di satu titik Tuhan akan tutup jalan itu Bapak Ibu. Mari kita renungkan pelajaran pertama ini Bapak Ibu. Mungkin kita butuh uang. Ya. Kita mulai berpikir bagaimana untuk mendapatkan uang. Dan sehingga kita terjebak melakukan hal yang tidak benar. Mungkin kita korupsi dan sebagainya Bapak Ibu. Kita rancang bagaimana mendapatkan persetujuan atau tanda tangan palsu. Bagaimana kita mendekati orang ini, orang itu. Dan ternyata semuanya lancar. Dan kita berpikir, oh ya, ini Tuhan izinkan kok. Kita lakukan satu kali, kita tahu ini salah. Tapi ini sebuah jalan keluar dari kesulitan keuangan kita Bapak Ibu. Kita berbuat dosa. Satu kali berhasil, tidak ada yang tahu. Kita teruskan juga berhasil dan tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Maka kita pikir ternyata bagi Tuhan ini tidak serius kok. Sampai di satu titik, Tuhan menghentikan kita dan Dia panggil kita kembali Bapak Ibu. Maka di sini kita bisa pelajari, jangan pernah melihat keadaan hidup kita hanya dari awalnya saja Bapak Ibu. Tetapi kita harus juga melihat dari semua keseluruhan. Dengan setia sampai akhir keadaan tersebut Bapak Ibu. Sebab belum tentu apa yang kita lakukan hari ini lancar, tidak ada halangan, maka itu berarti Tuhan menolong. Tuhan berkehendak, tidak tentu. Kita sudah pelajari tadi. Karena mungkin Tuhan sedang menunggu saat yang tepat untuk menghentikan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya juga mengingatkan kita, kalaupun badai itu benar-benar datang, terjadi dalam hidup kita, bukankah kita sebagai orang percaya harus bersyukur di hadapan Tuhan? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Dia. Tuhan masih hentikan kita pada satu titik sebelum kita terlalu jauh menghancurkan diri kita sendiri. Dan Tuhan mau panggil kita untuk kembali kepada rancangan semula. Alangkah ngerinya kalau seandainya Tuhan diam, Tuhan membiarkan kita sampai kita betul-betul hancur, berantakan, apalagi sampai terlambat. Kita harus bersyukur. Dia adalah Allah yang setia, Dia Allah yang baik yang masih bisa memberikan kita kesempatan. Ini pelajaran pertama Bapak Ibu, bahwa tidak ada atau hidup yang lancar tidak selalu itu berarti kehendak Tuhan.
Yang kedua, yang kita bisa pelajari di sini adalah tidak ada dosa yang pribadi. Mungkin ini sudah pernah kita dengar Bapak Ibu, tetapi saya mengajak kita untuk renungkan kembali. Tidak ada dosa yang pribadi, selalu juga berdampak pada orang lain, Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir bahwa dosa yang kita lakukan adalah dosa yang bersifat pribadi, yang tidak ada hubungannya dengan orang lain sekitarnya, Bapak Ibu. Kita mungkin berpikir tidak ada dampaknya kok. Kalaupun ada, kita pasti berpikir hanya pada diri kita saja dan tidak terkena pada orang lain. Apakah seperti itu? Tetapi kisah Yunus mengajarkan kita prinsip yang sangat penting, yaitu bahwa tidak ada dosa yang pribadi yang selalu berdampak pada orang lain, Bapak Ibu. Kita melihat di tengah laut terjadi badai besar, Bapak Ibu, sehingga kapal itu hampir terpukul dan hampir hancur. Awak kapal menjadi sangat ketakutan. Masing-masing berteriak pada Allahnya, Bapak Ibu. Dan kita melihat di sini, lalu mereka membuang semua muatan kapal ke laut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Dan kalau kita pikirkan, Bapak Ibu, badai itu dari siapa? Ya dari Allah. Untuk apa? Untuk menghentikan Yunus lari dan supaya dia kembali. Atau dengan kata lain, kita bisa lihat di sini, badai itu diberikan Tuhan akibat Yunus berbuat dosa karena dia lari dari Tuhan. Dan siapa yang menderita? Seluruh awak kapal yang ada di kapal, Bapak Ibu. Mereka harus menanggung rugi, mereka harus membuang barang-barang mereka, belum lagi pemilik kapal harus kehilangan banyak harta. Dan kalau sampai kapal itu tenggelam, Bapak Ibu, berapa banyak keluarga, suami, istri, anak, kenalan mereka yang harus menderita, Bapak Ibu. Dosa Yunus melarikan diri dari Tuhan sama sekali tidak pribadi, karena dosanya berdampak kepada banyak orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, patut kita renungkan ini. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23, di situ kita diingatkan tentang kisah Yusuf. Di mana Yusuf di sini sangat mengerti hal ini, Bapak Ibu. Waktu istri Potifar menggoda dia, ayo tidur dengan aku, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu tahu apa yang menjadi jawaban Yusuf pada waktu itu? Yusuf berkata bahwa Tuanku tidak menyerahkan engkau kepadaku, karena engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Maka di sini kita melihat bahwa bagi Yusuf ini bukan masalah dosa pribadi saja. Kalau saya melakukan dosa itu, tetapi itu juga dosa kepada tuannya dan juga kepada istri tuannya, istri Potifar. Dan itu juga pasti dosa terhadap Tuhan. Sehingga kita diberitahu bahwa dosa tidak pernah pribadi. Maka kembali lagi kita merenungkan di poin yang kedua ini, Bapak Ibu. Coba kita renungkan sejenak. Apa dosa yang kita lakukan hari-hari ini? Betulkah itu tidak ada dampaknya pada orang lain, pada keluargamu, pada anak-anakmu? Betulkah tidak ada dampaknya? Ini bukan hanya sekedar berkata bahwa soal berzina, menfitnah, menipu, tetapi juga mungkin lebih pribadi, seperti pornografi, Bapak Ibu. Betulkah itu tidak ada dampaknya? Atau kita mungkin malas beribadah, malas berdoa, malas berkorban, Bapak Ibu. Betulkah ini tidak ada dampaknya dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita akan temui nanti di masa depan? Atau kalau mungkin Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu yang
tidak baik kepada seseorang, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir bahwa itu urusan saya dengan orang itu. Betulkah tidak ada dampaknya kepada orang lain, Bapak Ibu? Satu hal yang kita perlu sadari, Bapak Ibu, dalam hidup ini kita saling terhubung karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, Yunus lari dari Tuhan dan dampaknya kepada banyak orang. Sehingga dia bukan saja menghancurkan hidupnya, tetapi juga menghancurkan bisa jadi orang-orang Niniwe yang dia menolak untuk melayani, dan juga termasuk orang-orang yang ada di awak kapal yang karena terkena badai. Dan Yunus tidak peduli sama sekali dengan mereka. Bapak Ibu, maka dari itu di sini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kita mengetahui bahwa setiap pelanggaran atau dosa sesungguhnya tidaklah pribadi. Mari kita menjaga diri kita untuk senantiasa, untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalaupun kita jatuh, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali. Dan sebagai tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, kita bangkit dan tidak melakukan dosa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir bahwa yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca, yaitu adalah ironi dari sikap orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan sikap Yunus di sini yang sangat aneh, di mana di tengah badai Yunus tertidur nyenyak. Mungkin betul dia tidak sengaja tertidur, Bapak Ibu ya, karena lelahnya, tapi mungkin kita bisa memperkirakan tidurnya Yunus di sini sengaja dituliskan untuk menunjukkan betapa tidak pedulinya Yunus kepada hidupnya dan kepada hidup orang lain. Padahal sebaliknya, Bapak Ibu, hidup awak kapal itu di dalam bahaya karena Yunus, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di sini, kita melihat awak kapal dan nahkoda itu bingung. Karena bagaimana mungkin Yunus ini tidur di tengah badai, sementara semua orang yang sedang berjuang menyelamatkan hidup dan berteriak kepada Allahnya masing-masing. Dan nahkoda di sini kita bisa melihat bahwa melihat Yunus tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mereka di sini maksud mereka adalah bukan penting, maksudnya waktu nahkoda mengajak Yunus dan Yunus harus bangun, bukan hanya saja membantu Yunus membuang muatan kapal ke dalam lautan, tetapi juga mereka mau Yunus itu juga berteriak kepada Allahnya. Siapa tahu harapan dari nahkoda itu, barangkali Allahmu itu mengindahkan kita, barangkali Allahmu itu yang maha kuasa itu dapat menolong kita, dan kita tidak jadi binasa. Ada ironi yang kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu, yaitu adalah Yunus, Nabi Allah, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi awak kapal yang tidak mengenal Tuhan itu memikirkan kepentingan bersama, Bapak Ibu, supaya mereka tidak tenggelam. Bahkan kalau kita baca terus-menerus, Bapak Ibu, mereka akan berjuang untuk menolong Yunus, Bapak Ibu. Lalu ironi yang kedua, Yunus Nabi Allah yang tertidur di tengah badai. Tetapi para awak kapal yang tidak mengenal Allah ini berteriak kepada Allahnya masing-masing. Yang ketiga, Yunus Nabi Allah ini tidak mengajak orang yang tidak mengenal Allah untuk berseru kepada Allah, percaya kepada Allah. Tetapi nahkoda yang tidak mengenal Allah ini justru mengajak Yunus berseru kepada Allah. Lalu selanjutnya Yunus lari dari Tuhan karena dia tidak mau melayani orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia hanya mau melayani umat Israel. Tetapi Allah menunjukkan kepada Yunus
Dosa Yunus berdampak kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang terkena dampak dari dosa Yunus ini, yang tidak mau melayani, yang tidak mau dilayani oleh Yunus, justru melayani lebih baik daripada Yunus, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, nahkoda ini kita dilihatkan tidak punya iman, tidak punya Tuhan, tapi dia memikirkan semua yang ada di kapal. Yunus punya iman kepada Allah yang berkuasa atas badai, tetapi tidak berdoa. Yunus punya Allah yang mengasihi orang yang tidak beriman, tetapi Yunus tidak menunjukkan kasih itu, Bapak Ibu. Yunus tidak ada gunanya sama sekali untuk orang sekitarnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus mengakui bahwa kadangkala ada kalanya Tuhan memakai orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk mengajar kita, dan kita harus bertobat. Persis seperti Yesus, seperti Tuhan Yesus mengajarkan memakai orang Samaria di dalam perumpamaannya, di mana orang yang dibenci oleh orang Yahudi dianggap kayu bakar di neraka itu, tapi justru menolong orang Yahudi yang sedang sekarat. Sementara para pemimpin agama justru mengabaikannya. Ketika kelakuan kita tidak lebih benar daripada orang yang tidak percaya, kita harus bertobat, Bapak Ibu. Maka dari itu, hari ini kita belajar sesuatu apa yang Tuhan lakukan di dalam badai. Waktu Tuhan hentikan pelarian Yunus dengan cara dia menghentikan jalannya, memanggil dia kembali lewat badai, dan memperlihatkan Yunus betapa sudah jauhnya dia lari dari Tuhan. Sudah bebalnya hatinya karena dosa, kebenciannya kepada orang yang tidak percaya. Tuhan memakai orang-orang yang tidak percaya untuk menegur dia di tengah-tengah badai. Seakan-akan Bapak Ibu, waktu badai itu datang dan lewat orang-orang yang dia benci itu, orang yang tidak mengenal Tuhan, seakan-akan Tuhan sedang berkata kepada Yunus di dalam badai itu, "Hei Yunus, aku panggil engkau. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Aku ini datang kepadamu." Tetapi Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini, Yunus tidak menyadarinya. Maka kita bisa melihat badai yang datang saat itu adalah badai sebagai alat anugerah Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saat ini, puji Tuhan, di tengah pandemi yang secara khusus di kota Batam ini sudah mulai, kasus Batam sudah mulai menurun, dan kita sudah banyak melakukan aktivitas di luar rumah Bapak Ibu. Tetapi tetap kita harus menjaga diri kita, terus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tapi waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita juga harus menjaga hidup kita, kerohanian kita. Apakah kita sungguh-sungguh memakai kehidupan kita untuk menjadi alat kemuliaannya? Dan kalaupun kita mengalami badai dalam kehidupan kita, kita pun juga harus bersyukur. Karena mungkin Tuhan pakai badai itu untuk menjadi alat anugerahnya, untuk kita dibentuk semakin serupa dengan Dia. Saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, untuk tetap kuat dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami dengan secara sederhana. Tuhan, biarlah setiap kami
dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami, apakah itu baik atau buruk. Tuhan, kami mau belajar mengintrospeksi diri kami masing-masing, untuk supaya hidup kami bukan menjadi liar atau bandel di hadapan Tuhan, tapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, menjadi orang-orang percaya yang punya rasa hormat kepada Tuhan, dan bertanggung jawab dalam panggilan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap hidup bagi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, percayalah Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti dalam setiap pergumulan kita. Dia tetap hadir untuk menjamah setiap kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yakinkan kehidupan kita bahwa Dia Allah yang baik dan Dia Allah setia. Mari kita angkat tangan kita. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah dalam setiap kehidupanmu. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati kita semua untuk tetap setia melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita di jalan-jalan Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya yang sudah menerima berkat sampai kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.